Salah satu pertanyaan besar dalam cerita One Piece, selain mengenai apa itu One Piece sendiri, adalah bagaimana bisa Kurohige mampu memiliki dua kemampuan buah iblis. Padahal jika seseorang memakan lebih dari satu buah iblis saja, maka orang tersebut akan langsung mati, karena akan meledak tubuhnya dan tidak sanggup menahan dua kekuatan buah iblis sekaligus. Hal ini pun pernah dijelaskan oleh Jabra dan Bluno, agent dari CP9. Tetapi kenapa ini tidak berlaku kepada Kurohige? Padahal jelas-jelas Kurohige satu-satunya karakter di dunia One Piece yang memiliki lebih dari satu kekuatan buah iblis. Nah, ada beberapa teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Kurohige memiliki dua kepribadian ganda, sehingga dia bisa memiliki kekuatan dua buah iblis sekaligus. Mungkinkah benar Kurohige memiliki kepribadian ganda? Seperti yang kalian ketahui, Jolly Roger di dunia One Piece adalah simbol kapten dari kelompok bajak laut mereka. Uniknya, Jolly Roger yang dimiliki oleh Kurohige menggunakan tengkorak berkepala 3. Lantas, apakah Jolly Roger ini mengandung maksud tertentu, ataukah hanya hiasan saja? So, tanpa basa-basi, langsung saja kita gaskan kapalnya. Dengan kemampuannya memiliki dua kekuatan buah iblis, sontak membuat Kurohige dengan waktu yang cukup singkat langsung mendapatkan gelar Yonko menggantikan Shirohige yang tewas di pertempuran Marineford. Awalnya Kurohige hanya sebuah anak buah biasa di kapal bajak laut Shirohige yang mungkin tidak ada apa-apanya. Sampai suatu ketika dia mencuri kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi dan meninggalkan bajak laut Shirohige. Dan awal kejadian ini juga yang memicu terjadinya pertempuran Marineford. Seolah-olah ini semua sudah direncanakan oleh Kurohige untuk menargetkan Shirohige dan mengambil kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi-nya. Singkat cerita, ketika Kurohige berhasil mendapatkan kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi, Kurohige langsung menjadi karakter pertama yang memiliki kekuatan buah-buah iblis sekaligus. Dan bahkan dengan tipe atau jenis buah iblis yang berbeda. Kok bisa ya? Nah, jika teman-teman masih ingat apa yang dikatakan oleh Marco ketika perang Marineford, Marco pernah berkata kalau Kurohige ini memiliki struktur tubuh yang berbeda dan tidak lazim seperti umumnya pada manusia biasa. Selain itu, pada kilas balik yang menceritakan Oden, ada momen di mana bajak laut Roger melawan bajak laut Shirohige. Lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 966. Di sini, Buggy dan Seng yang ketika itu telah menjadi kru dari bajak laut Roger dan ikut dalam perang tersebut, Buggy mengatakan kepada Seng bahwa Kurohige sudah 3 hari 3 malam tidak tidur. Bahkan Buggy juga menyadari bahwa Kurohige tampak tidak pernah kelihatan lelah. Dari poin tersebut, ini bisa menjadi sebuah clue bahwa Kurohige memiliki lebih dari satu jiwa di dalam tubuhnya. Loh Min, kenapa mengatakan jiwa kok bukan kepribadian? Alasannya seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi. Jika seseorang memakan lebih dari satu buah iblis, maka orang tersebut sudah pasti akan tewas. Mengingat dalam setiap tubuh manusia hanya memiliki satu jiwa saja. Itu artinya satu buah iblis hanya untuk satu jiwa. Contoh sederhananya adalah kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Brook. Dengan kekuatan buah iblisnya ini, Brook bisa mengendalikan jiwanya yang sudah mati. Nah, jika Nakama masih ingat dengan mode Hakuba yang dimiliki oleh Cavendish, mode Hakuba yang dimiliki oleh Cavendish ini bisa muncul bergantian ketika kepribadian pertamanya tertidur. Maka otomatis kepribadian yang keduanya pun mulai menguasai tubuh utamanya. Konsep ini pun kemungkinan hampir sama seperti yang ada di tubuh Kurohige. Hanya saja yang membedakan adalah jika tubuh Cavendish dapat dikuasai dan diatur oleh kepribadiannya, sedangkan Kurohige tubuhnya dapat mengatur dan menguasai jiwanya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya bukti bahwa saat momen pertama kalinya Luffy dan Zoro bertemu dengan Kurohige, Nami mengatakan kepada Luffy bahwa kemungkinan Kurohige mengetahui arah menuju Pulau Langit. Spontan jawaban Luffy dan Zoro pun cukup mengejutkan. Luffy dan Zoro tidak menganggap Kurohige sebagai satu orang, melainkan mereka, alias lebih dari satu orang. Selain itu, saat Kurohige dan Luffy bertemu di Impel Down, Kurohige sempat mengatakan kepada Luffy bahwa kemampuan hakinya sudah meningkat. Nah, bagaimana bisa Kurohige mengetahui kemampuan Luffy sudah meningkat? Padahal mereka berdua jauh sebelumnya belum pernah bertemu lagi.
Bisa jadi apa yang dimaksud oleh Kurohige ini adalah kemampuan Ken Bunsoku Haki Luffy. Haki tersebut yang membantu Luffy untuk mengetahui bahwa sebenarnya Kurohige lebih dari satu orang. Jadi menurut Mimin, Kurohige ini memiliki lebih dari satu jiwa di dalam tubuhnya, bukan kepribadian ganda. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi alasan kenapa pada saat Kurohige akan mencuri gura-gura Nomi dari tubuh Shirohige, prosesnya harus ditutupi oleh kain berwarna hitam. Tujuannya mungkin untuk merahasiakan tentang siapa dirinya sebenarnya dan bagaimana proses Kurohige mengambil kekuatan buah iblis tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan besarnya, lalu bagaimana proses pencurian kekuatan buah iblis yang dilakukan oleh Kurohige? Jawaban sederhananya yaitu Kurohige yang memiliki kekuatan buah iblis Yami Yami Nomi yang memberikan kemampuan si penggunanya untuk mengontrol atau memanipulasi kegelapan. Elemen kegelapan di sini bisa berarti termasuk gravitasi. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kurohige ketika pertempuran Marineford. Selain itu, kekuatan ini juga dapat menyerap apa saja yang dia inginkan tanpa terkecuali. Tentunya ketika seorang pengguna buah iblis tewas, maka intisari dari kekuatan buah iblis tersebut akan keluar dari tubuh si penggunanya dan mencari wadah baru. Nah, mungkin Kurohige menyerap intisari tersebut saat keluar dari tubuh si penggunanya yang telah tewas. Lalu Kurohige menyediakan buah biasa, mungkin seperti apel, sebagai wadah baru untuk kekuatan buah iblis tersebut, yang kemudian dia makan dan diterima oleh jiwanya yang belum memiliki kekuatan buah iblis. Dengan kata lain, jika Kurohige memiliki 3 jiwa dalam satu tubuh, maka hanya tinggal 1 jiwa lagi yang belum memiliki kekuatan buah iblis. Jadi kesimpulannya, buah iblis Yami Yami Nomi memiliki keistimewaan dapat menyerap apa saja tanpa terkecuali, tetapi memiliki resiko, karena kekuatan buah iblis ini dapat menyerap apa saja. Ketika Kurohige terkena pukulan, maka rasa sakit yang akan diterima oleh Kurohige akan berlipat ganda. Selain itu, kekuatan buah iblis tipe Logia ini berbeda dengan kekuatan buah iblis Logia pada umumnya, yang dapat berubah ke bentuk elemennya. Sedangkan Yami Yami Nomi tidak dapat berubah ke elemen kegelapan. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Kira-kira apa yang membuat Kurohige memiliki lebih dari satu kekuatan buah iblis? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.